Keamanan Bali terusik, ancaman WNA berulah hingga membunuh kian marak, penduduk pendatang ilegal kian meresahkan. Anggota Komisi 1 DPR di Bali, Made Suparta rekomendasikan solusi jitu ini. Aspirasi dari masyarakat terkait persoalan keamanan ini, pertama aktivitas ilegal dari warga negara asing dan ketidakpatuhan terhadap budaya lokal, terutama di kawasan pariwisata. Artinya apa yang disampaikan oleh Bapak perwakilan dari Pak Kapolda itu kita dalam. Saya kira masih kurang lebih terkait materi itu. Dan mungkin kita lebih dalam lagi, kita lebih fokus lagi terkait masalah keamanan. Karena kalau kita berbicara keamanan terkait kita mengurus wilayah Pulau Bali, memang yang kita harapkan sekali sebagai daerah tujuan pariwisata karena tahu masalah keamanan. Kalau tidak aman, orang itu tidak akan datang ke Bali, Pak. Oleh karena itu diskusi kita pada hari ini saya kira diperdalam lagi mungkin dengan lembaga dan pihak terkait yang tadi sudah kita lihat dapat hadir dari Bapak Ketua Komisi 1, mungkin kita perdalam lagi. Jadi baik dari keamanan dari aspek preventif maupun preventif, karena ini penting. Kalau tidak kita padukan materi ini, kita tidak juga bicara soal bagaimana setelah terjadi tindak pidana atau kriminal, tapi juga sebelumnya. Karena ini para tokoh-tokoh Bali juga hadir, Pak. Jadi beliau ini punya konsep dalam arti mengurus keamanan Bali, tinggal mungkin kita kolaborasikan saja, Pak. Apakah dengan memperdalam nanti dalam bentuk kayak gini ataupun dalam regulasi-regulasi ke depan, karena regulasi tentang perda-perda adat dan sebagainya, saya kira itu masih terkait dengan urusan keamanan Bali, Pak. Jadi izin saya teruskan, Bali saat ini menghadapi tantangan serius terkait keberadaan warga negara asing yang tidak hanya melanggar aturan hukum, tapi juga mengabaikan nilai-nilai budaya lokal. Beberapa kasus menonjol antara lain maraknya penggunaan plat nomor palsu oleh WNA, serta kendaraan dengan plat custom bertuliskan nama pribadi. Dalam 2 hari penindakan di kawasan wisata seperti Kuta, Seminyak, dan Pasar, lebih dari 147 warga negara asing ditilang karena pelanggaran lalu lintas. Selain itu tercatat warga negara asing bekerja secara ilegal sebagai pemandu wisata, instruktur diving, fotografer, dan pelatih surfing tanpa izin kerja. Praktek ini tidak hanya merugikan pelaku usaha lokal, tapi juga menimbulkan kecemburuan sosial dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tak jarang warga negara asing juga menunjukkan sikap tindakan tidak hormat terhadap kearifan lokal, seperti menentang pecalang saat upacara adat. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, serta kerjasama yang lebih kuat antara aparat dan lembaga terkait. Itu Pak, mungkin saya tidak perlu stressing lagi tentang apa yang yang di poin materi daripada aspirasi masyarakat. Saya kira bisa kita analisa masing-masing. Yang kedua, potensi penduduk pendatang ilegal menyusup melalui pintu masuk Bali, terutama pelabuhan. Masalah penyusupan pendatang ilegal ke wilayah Bali tidak hanya terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, tapi juga berpotensi terjadi di berbagai pintu masuk lainnya seperti Pelabuhan Parangbayar, Pelabuhan Benoa, sehingga hingga Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai. Di Pelabuhan Gilimanuk telah ditemukan kasus pembobolan pagar pelabuhan yang individu atau kelompok yang berusaha masuk secara tidak resmi menggunakan jalur tikus. Anak-anak jalanan, kelompok pengamen, maupun pelaku premanisme diketahui menyusup ke Bali melalui jalur darat menggunakan truk logistik atau kendaraan pribadi tanpa pemeriksaan identitas yang memadai. Sementara itu, di Bandara Ngurah Rai, meskipun sistem keamanan lebih canggih, kasus penyalahgunaan visa atau perpanjangan izin tinggal oleh warga negara asing tetap menjadi perhatian. Di beberapa pelabuhan kecil seperti Parangbayar dan Benoa, pengawasan terhadap kapal penumpang dan kapal barang masih perlu ditingkatkan karena telah dalam sistem kontrol dapat dimanfaatkan untuk penyusupan manusia maupun barang secara ilegal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem keamanan terpadu di semua jalur masuk, peningkatan koordinasi antar instansi seperti imigrasi, usaha bandar, dan kepolisian, serta dukungan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas mencurigakan di wilayah masing-masing, penanganan secara preventif, rute, menjadi kunci menjaga keamanan Bali dari potensi gangguan yang bersumber dari wilayah.
Jadi aspirasi masyarakat sambil menyampaikan faktualnya, juga menyampaikan saran dan pendapat. Yang ketiga, gangguan ketertiban oleh pendatang lokal, anak muda, dan maraknya kendaraan non-DKK. Isu ketertiban juga muncul dari keberadaan pendatang lokal yang tidak melapor atau tidak memiliki administrasi kependudukan yang jelas. Beberapa dari mereka terlihat dalam pelanggaran hukum, seperti bisa keributan massal, pengerusakan, dan konsumsi alkohol di ruang publik. Selain itu, meningkatkan jumlah kendaraan berplat luar Bali non-DKK menjadi sumber keresahan masyarakat. Banyak kendaraan ini digunakan untuk aktivitas transportasi ilegal seperti ojek online atau rental liar. Bahkan terlihat dalam tindak kriminal seperti kasus pemerkosaan terhadap wisatawan asing di wilayah Catat. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan telah menyampaikan rencana penertiban surat edaran yang wajibkan kendaraan non-DKK yang beroperasi lebih dari 3 bulan di Bali untuk segera mengganti plat nomor menjadi DKK. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan identitas, mencegah penyalahgunaan kendaraan serta menjaga ketertiban sosial dan ekonomi di Bali. Kemudian perlu dilakukan suatu usaha untuk mengantisipasi perihal permasalahan ruang lingkup keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kemudian keberhasilan pengawasan dan pencegahan gangguan ketertiban sekurang-kurangnya dapat mulai dengan melakukan tindakan dari penerimaan dan upaya antisipasi dari munculnya kenakalan remaja, terutama dari geng motor, aksi balap liar yang membahayakan pengguna jalan lain. Hampir sama juga. Jadi di samping menyampaikan faktual peristiwa, juga ada pendapat dan saran dari aspirasi masyarakat. 4. Konsep keamanan Bali menguatkan peran adat sebagai langkah preventif. Keamanan di Bali tidak hanya bergantung pada aparat formal seperti kepolisian dan TNI, melainkan juga bertumpu pada kekuatan sistem sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat. Salah satu ciri khas Bali adalah adanya sinergi antara aparat negara dengan lembaga adat, terutama melalui peran desa adat, calang, dan prajurit adat sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial dalam berbagai peristiwa. Pecalang terbukti efektif dalam melakukan pengawasan sosial, menjaring pendatang baru, serta menjaga ketertiban saat kebakaran adat maupun hari besar keagamaan. Selain itu, beberapa desa adat telah secara aktif melakukan pendataan penduduk pendatang, menetapkan izin tinggal berbasis surat keterangan adat (SDLD) sebelum yang bersangkutan dapat tinggal di wilayah tersebut. Model ini mencerminkan pendekatan keamanan berbasis komunitas, di mana ditertibkan masyarakat lokal menjadi kunci, di mana keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan pengawasan dan mencegah gangguan keterlibatan. Kedepan konsep keamanan berbasis adat ini perlu diperkuat melalui regulasi daerah yang berpihak pada otoritas desa, adat, dan dalam berbagai pendataan, pengawasan sosial, dan penyelesaian konflik secara kultural. Dengan demikian, Bali dapat membangun sistem keamanan yang tidak hanya represif, tapi juga preventif, partisipasif, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi. Kemudian kelemahan dalam sistem keamanan lokal sehingga perlu memperkuat sifat beradab. Babin Kamtipmas tentunya memiliki mitra yang tangguh, hanya perlu dilakukan pelatihan kepada instrumen keamanan berbasis desa adat atau pecalang. Artinya kalau dulu itu sering kita lihat masyarakat dengan pihak kawan itu sama-sama bersinergi, membuat pos kamling. Kalau dulu malam-malam kita di lingkungan masing-masing itu ada pengamanan juga yang mungkin jam-jam tertentu dia mungkin bunyikan yang di sini kelapa sebagai tanda keamanan berjalan. Nah, mungkin ini maksudnya supaya dihidupkan lagi. Kalau dulu bisa dipantau lebih dini oleh kawan-kawan pejabat daripada adat dan pihak kepolisian. Tengah malam kita sering juga melihat memeriksa tamu-tamu dan lain-lain. Itu kira-kira poin yang ini. Kemudian penguatan fungsi pos polisi yang berangsur lemah pasca pandemi COVID-19 dan cenderung simbolik. Pos-pos polisi yang tersebar di berbagai titik strategis seharusnya berfungsi sebagai penjaga keamanan dan tempat layanan cepat bagi masyarakat.
Namun di banyak tempat pos polisi hanya berfungsi sebagai simbol kehadiran aparat tanpa aktivitas pengawasan nyata. Beberapa pos sering terlihat kosong atau minim kehadiran personel yang menyebabkan efektivitas dalam deteksi dini dan merespon gangguan keamanan menjadi rendah. Masyarakat menilai keberadaan pos polisi harus dibarengi dengan revitalisasi fungsi sebagai titik kontrol dan respon cepat. Pemerintah daerah dan kepolisian perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pos-pos polisi ini, pos-pos ini baik dari aspek ke pengawasan sumber daya manusia hingga integrasi dengan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat ini tetap ada pendapatan saran. Ini tinggal mungkin kita diskusikan aktualisasinya ke depan bagaimana. Terakhir, dikit lagi Pak. Terakhir begini. Rekomendasi konsep keamanan Bali memuatkan peran adat sebagai langkah preventif. Keamanan di Bali tidak hanya bergantung pada aparat formal seperti kepolisian dan TNI, melainkan juga bertumpu pada kekuatan sistem sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Bali adalah adanya sinergi antara aparat negara dengan lembaga adat, terutama melalui peran desa adat, pecalang, dan prajurit adat sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial. Dalam berbagai peristiwa, pecalang terbukti efektif juga dalam melakukan pengawasan sosial, menjaring pendatang baru, serta menjaga ketertiban serta menjaga ketertiban saat upacara adat maupun hari besar agama. Selain itu, beberapa desa adat telah secara aktif melakukan pendataan sebelum pendatang dan menerapkan sistem tinggal berbasis keterangan adat yang tadi istilahnya ini STLD sebelum yang bersangkutan dapat tinggal di wilayah adat tersebut. Model ini mencerminkan pendekatan keamanan berbasis community basis security, di mana keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan pengawasan dan pencegahan gangguan ketertiban ke depan. Konsep keamanan berbasis adat ini perlu diperkuat melalui regulasi daerah atau pada otoritas desa adat dan pendataan pengawasan sosial, menyelesaikan konflik secara kultural. Dengan demikian Bali dapat membangun sistem keamanan yang lebih represif tapi juga preventif, partisipasi sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Saya kira itu sedikit materi Pak yang mungkin sebagai bahan kita diskusikan. Kemudian ada satu lagi Pak, ini ada aspirasi dari masyarakat yang perlu dibahas. Satu, siapakah patroli jam malam di daerah rawan karena kan sering kalau dulu itu kami atau penduduk lokal itu kalau kerja malam naik sepeda motor kerja di hotel atau di restoran pulang malam jam 1, jam 12 mereka santai bisa, tapi ada kejadian berapa kasus terakhir di anak-anak perempuan itu yang saya lihat rata-rata ya mukanya dianiaya atau mungkin bekal atau apa itu juga ada. Mungkin ini maksudnya Pak dari aspirasi masyarakat ini. Yang kedua, beri masyarakat akses telepon 24 jam kalau masyarakat minta pertolongan ketika ada kejadian yang membahayakan. Ini maksudnya kemana masyarakat telepon Pak? Kepada daerah keamanan dalam kurun waktu 24 jam itu mungkin ini aspirasi ini. Yang ketiga, lakukan pelatihan semua pecalang di seluruh Bali dalam rangka penangkalan tindak kejahatan melalui pelatihan bela diri, penanganan tindak kejahatan dan sebagainya. Mungkin tadi ya bersama aspirasi yang tadi Pak, ada sinergisitas antara pecalang desa adat dan kepolisian. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, aparat kepolisian terkesan ini Pak. Ini mohon maaf Pak, ini aspirasi Pak ya. Aparat kepolisian terkesan kurang tanggap dan cepat mengambil langkah-langkah terkait dengan tindak kekerasan dan pencurian jam mereka. Ini aspirasi Pak, mungkin itu mungkin kita diminta lebih cepat ada 24 jam itu mungkin mereka. Yang terakhir, buat posko 24 jam di daerah-daerah rawan kejahatan kerjasama dengan desa setempat dan dibuatkan akses telepon komunikasi untuk mempermudah masyarakat minta pertolongan kepada petugas terkait. Jadi itu saja Bapak yang masukan aspirasi dari masyarakat yang kita untuk kita diskusikan. Terakhir Bapak Ibu, bahwa kami Komisi 1 juga sudah sempat sidang ke beberapa daerah-daerah yang mengenai penegakan hukum pariwisata Bali dalam konsep atau dalam perspektif tata ruang perizinan dan tata ruang.
Itu kami melakukan kegiatan di daerah sepanjang Pasir Dingin, kemudian di daerah hotel beberapa tempat itu Pak. Itu kalau kami lihat ada orang asing juga Pak, ada juga orang lokal. Yang kami tahu di sini bahwa ada pasal 75 Undang-Undang Imigrasi mengatur Pak, segala kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melanggar daripada regulasi, baik regulasi yang undang-undang imigrasi maupun undang-undang apapun di daerah itu, kewajiban atau kewenangan imigrasi bisa mengambil langkah-langkah baik itu represif maupun preventif. Mudah-mudahan kawan-kawan imigrasi bisa mengedepankan pasal ini karena daerah-daerah tata ruang itu banyak orang asing juga melakukan kegiatan-kegiatan. Itu saya kira sedikit penekanan pada imigrasi. Dan kemudian kami melihat kegiatan-kegiatan ya sedikit aja lagi sedikit izin Pak. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tata ruang Pak, itu membangunnya di tebing dan di jurang. Membangunnya pasti di tebing dan di jurang. Membangunnya di sepanjang pantai. Ya. Kemudian menyalahi segala undang-undang dan regulasi tata ruang kayak itu, undang-undang maupun DRK yang kita buat itu tepat di titik yang tidak boleh. Nah, kemudian ada pasal 70 undang-undang tata ruang itu memberikan kewenangan kepada pihak kepolisian untuk siapa saja yang terlibat yang terkait dalam hal kegiatan di tempat-tempat terlarang itu Pak, itu ada pidananya Pak, 5 tahun. Nah, itu sebagai saja, sebagai pengamatan. Mungkin itu sementara Pak dari saya. Kami dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang sudah saya sampaikan aspirasi masyarakat. Terima kasih Pak Ketua atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih Pak Made.